Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dalam mata kuliah ilmu-ilmu penyakit ya. Nah, tapi ilmu-ilmu penyakit ini sebelum anak-anak semua belajar mengenai ilmu penyakitnya, maka belajar dulu mengenai anatomi fisiologinya. Sebenarnya berurutan ya untuk sampai ke ilmu penyakit, kita belajar anatomi fisiologi, kemudian kita belajar patofisiologi. Nah, ada stepnya seperti itu, baru kita belajar ilmu penyakitnya. Nah, itu sehari ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi dari sistem hormon, ya. Melalui video pembelajaran ini, ya, saya harapkan Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan, terutama poin-poin yang nanti akan menjadi penekanan, ya, karena itu yang kemungkinan akan keluar di ujian seperti itu. Baik, saya menggunakan PowerPoint anatomi fisiologi yang dibuat oleh Ibu Ninis Indriani ya. Nah, ini saya akan sampaikan berdasarkan PowerPoint beliau. Sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem yang bekerja dengan perantara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, jadi di sini kita belajar tentang hormon, di mana hormon dan saraf merupakan dua sistem yang sangat penting yang mengatur homeostasis dalam tubuh kita, ya, yang mengatur semua fisiologis yang terjadi pada tubuh kita, ya, baik itu misalnya pada perempuan, misalnya pada saat menstruasi, kemudian rasa sakit gitu ya. Nah, itu semua diatur fisiologisnya berdasarkan diatur oleh saraf dan juga ada pengaturan oleh hormon pertumbuhan kita, perkembangan otak, ya, kemudian pita suara, kemudian kalau perempuan mungkin menyusui, nah itu tidak terlepas dari adanya hormon. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan, ya. Nah, kemudian sistem hormon ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini apa? Merupakan kelenjar buntu hasil sekresi langsung yang masuk ke dalam darah atau cairan limfe, yang kemudian beredar dalam jaringan tanpa melalui duktus atau saluran. Ya, jadi kalau misalnya kayak kelenjar yang menghasilkan saliva, ketika saliva atau air liur itu ketika di dalam mulut, maka air liur itu bisa keluar dari kelenjarnya itu melalui saluran. Sementara kelenjar endokrin ini, hormon keluar dari kelenjar endokrin tidak melalui saluran, tetapi langsung diserap oleh darah dan cairan limfe. Nah, kemudian di sini ada sekresi. Jadi sekresi ini merupakan zat yang dikeluarkan oleh tubuh. Ingat ya, bedanya sekresi dan ekskresi. Sekresi ini adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh, di mana zat tersebut akan digunakan kembali oleh tubuh kita. Sementara ekskresi adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh, tetapi sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Contoh yang diekskresikan adalah keringat, urin, feses. Contoh sekresi adalah hormon. Ya. Nah, hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Ya, jadi hormon di dalam tubuh kita ini diatur sedemikian rupa ya melalui efek regulasi yang sangat-sangat kompleks ya, tapi sangat teratur ya, sehingga hormon tersebut dapat kadarnya meningkat atau menurun sesuai dengan regulasi pengaturan yang ada di dalam tubuh kita. Hormon bertindak sebagai transmitter atau pembawa pesan, dilepaskan ke aliran darah, kemudian dibawa ke sel atau ke responsif sel, diterjemahkan sebagai suatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Sifat hormon yang pertama adalah bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu. Jadi hormon ini bekerja secara spesifik ya, misalnya hormon estrogen misalnya kan bekerja pada di ovarium gitu ya dalam
bekerja pada rahim misalnya, itu bekerja di situ aja gitu ya. Kemudian misalnya hormon pertumbuhan bekerja pada organ-organ yang mengalami pertumbuhan seperti itu. Jadi bekerja secara spesifik gitu ya. Kemudian dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tetapi memiliki pengaruh yang besar. Jadi kadarnya itu sedikit saja diproduksi tetapi dia memiliki efek yang cukup besar dalam tubuh kita. Kemudian bekerja lambat, tidak spontan seperti saraf. Jadi bekerjanya hormon tuh lambat, bisa berhari-hari gitu ya nak ya. Tidak langsung hormon itu meningkat, langsung saat itu juga terjadi efeknya, tidak seperti itu. Tapi bekerjanya kadang bisa sampai berhari-hari atau hormon pertumbuhan bahkan mungkin lebih lama lagi bekerjanya ya. Kemudian tidak dihasilkan setiap waktu, diproduksi hanya apabila diperlukan saja. Itulah tadi ada sistem regulasinya yang mengatur kapan hormon itu harus diproduksi, kapan hormon itu menurun kadarnya, dan kapan hormon itu harus diproduksi dan meningkat kadarnya. Nah, kemudian kelenjar endokrin apa saja yang menghasilkan hormon? Yang pertama adalah hipotalamus, itu sebagai kelenjar paling tinggi, sebagai kelenjar pusat penghasil hormon. Kemudian ada kelenjar hipofisis atau kelenjar pineal, kemudian ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar suprarenal, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar timus, testis, dan ovarium. Itu adalah kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon. Ya, dan kelenjar di sini yang paling tinggi, yang ada di paling pusat pengaturannya adalah hipotalamus. Nah, ini adalah lokasi dari kelenjar-kelenjar tersebut, ya nak ya. Ini ada hipotalamus. Hipotalamus posisinya berada pada di dekat berada di dalam korpus kalosum, ya. Kemudian di dekat hipotalamus ini ada kelenjar hipofisis dan kelenjar pineal, ya. Kemudian ada kelenjar tiroid, kemudian ada kelenjar paratiroid, kelenjar timus, adrenal, kemudian ada kelenjar pankreas, ada kelenjar ovarium, dan testis. Jadi pusat pengaturannya yang pertama ada di kelenjar hipotalamus, kemudian hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus akan merangsang kelenjar hipofisis untuk menghasilkan hormon. Kemudian beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis ada yang merangsang organ secara langsung dan ada pula yang dia merangsang organ lain lagi untuk menghasilkan hormon. Gitu ya. Jadi turun temurun gitu ya nak ya rangsangannya. Yang pertama dari hipotalamus dulu bagian pusat, dia akan mengeluarkan hormon ya GnRH, TRH ya, yang kemudian hormon tersebut dia akan merangsang yang akan merangsang organ hipofisis ya. Nah, kemudian karena hipofisis ini dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, maka dia akan merangsang ekskresi beberapa hormon. Eksekresi beberapa hormon. Yang dimana sekresi beberapa hormon tersebut, dia ada yang langsung menuju organ target, ya, mempengaruhi organ target, ya, untuk melakukan aktivitas fisiologis, dan ada juga beberapa hormon yang merangsang organ lainnya untuk menghasilkan hormon. Contohnya ada kelenjar LH dan FSH yang dihasilkan oleh hipofisis itu akan merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen. Seperti itu ya nak ya. Jadi apa namanya? Itu alur perangsangan hormonnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian hipotalamus merupakan pusat tertinggi sistem endokrin yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Ya, jadi hipotalamus ini tadi saya bilang ada di korpus kalosum dan dia merupakan pusat tertinggi dari pengaturan hormon. Jadi sebelum hormon itu diproduksi oleh organ yang ada di perifer, maka dia diatur dulu di pusat oleh hipotalamus. Ya, apabila hipotalamus memproduksi hormon, maka dia juga akan merangsang hipofisis, hipofisis akan merangsang organ lainnya. Kemudian hipotalamus ini akan menghasilkan faktor releasing dan inhibiting yang mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior. Jadi di sini hipotalamus akan merangsang faktor releasing dan inhibiting. Ya, nah di sini faktor releasing itu artinya ketika hipotalamus menghasilkan faktor releasing, maka dia akan merangsang organ lain untuk menghasilkan hormon. Dan ketika hipotalamus menghasilkan atau mengeluarkan inhibiting, maka dia akan menyetop
organ tersebut untuk menghasilkan hormon. Sehingga pengaturan hormon ini diatur oleh produksi hormon yang ada di perifer yang akan mempengaruhi faktor releasing dan inhibiting yang ada di hipotalamus. Ini yang disebut dengan adanya feedback positif dan feedback negatif pada pengaturan hormon dalam tubuh kita. Ya. Kemudian kelenjar hipofisis memegang peranan penting dalam mensekresi hormon dari semua organ endokrin, sehingga mengatur agar setiap kelenjar endokrin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, fungsi hipofisis diatur oleh sistem saraf pusat melalui hipotalamus. Sistem saraf pusat merangsang neurosekretori dalam hipotalamus untuk menghasilkan hipofisiotropik hormon atau mengatur hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 lobus, ada lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermediate. Ketiga lobus ini akan menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Ya. Lobus anterior nanti akan menghasilkan hormon yang berbeda antara lobus posterior dan intermediate. Nah, ini adalah lobus anterior, kemudian lobus posterior, dan lobus intermediate. Ya. Ini gambaran dari hipofisis. Jadi ini hipofisis, ini hipotalamus ya dari sebelah sini, kemudian ini hipofisis. Nah ini rangsangannya dekat ya, antara hipotalamus ke hipofisis jaraknya sangat dekat. Ini ya, hipotalamusnya di sini, ini hipofisisnya. Kemudian, nah hipofisis yang bagian anterior itu akan menghasilkan growth hormone yang berfungsi untuk hormon pertumbuhan, tirotropik hormon, kemudian adrenokortopik hormon, gonadotropik hormon. Nah, gonadotropik hormon ini juga akan merangsang pembentukan hormon LH, FSH, dan prolaktin. Ya, kemudian yang bagian posterior itu akan menghasilkan antidiuretik hormon dan oksitosin dan hormon oksitosin. Ya, LH dan FSH ini nanti akan merangsang testis dan ovarium. Ya, testis akan menghasilkan hormon testosteron dan ovarium akan menghasilkan hormon estrogen. Kemudian prolaktin dan oksitosin itu akan berperan dalam produksi air susu ibu dalam payudara ibu menyusui ya. Prolaktin untuk memproduksi susunya, sedangkan oksitosin untuk mengkontraksikan kelenjar sehingga air susu bisa keluar dari glandula mamae atau dari payudara seorang ibu yang sedang menyusui. Nah, kemudian ini adalah pengaturan hormonnya. Yang pertama dari hipofisis, dari hipotalamus dia akan merangsang hipofisis. Kemudian ini hipofisis ada yang bagian anterior, posterior, dan bagian intermediate ya. Tadi yang intermediate itu menghasilkan melanocyte stimulating hormone ya. Nah, itu adalah hormon yang mengatur pigmen dalam kulit kita. Nah, ini yang bagian posterior itu akan menghasilkan hormon ADH dan oksitosin, ya antidiuretik hormon dan oksitosin. Kemudian yang intermediate menghasilkan FMSH, kemudian yang anterior menghasilkan LH, FSH, prolaktin, growth hormone, thyroid stimulating hormone, kemudian hormon ACTH ya. Nah ini semuanya ini pada LH dan FSH dia akan merangsang kembali hormon testis untuk menghasilkan hormon testosteron dan akan merangsang organ ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Seperti itu ya. Jadi rangsangannya berurutan. Nah, ini tugas kalian nanti adalah tugasnya dari masing-masing hormon. Hormon apa saja yang pertama? Hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipotalamus? Yang kedua, hormon apa saja yang dihasilkan oleh hipofisis dan apa saja fungsinya. Ya. Kemudian target organnya apa saja. Ya, targetnya sebenarnya jawabannya sudah ada di sini semua. Ya, nak ya, target organnya apa saja, hormonnya dihasilkan apa, fungsinya apa. Ya. FSH follicle stimulating hormone, LH apa, PRL apa. Nah, coba ya jelaskan yang ada di gambar ini. Ya, hipotalamus menghasilkan hormon apa, kemudian merangsang hipofisis, hipofisis menghasilkan hormon apa, kemudian hipofisis memiliki hormon-hormonnya menuju organ targetnya di mana, dan efeknya apa terhadap organ target tersebut. Ini tugasnya ya. Dikumpul, ditulis dengan tulisan tangan, kemudian difotokan, dikumpul dalam bentuk PDF di grup ya. Nah, demikian disampaikan mengenai
sistem endokrin. Ya, apabila ada yang ditanyakan, maka bisa ditanyakan pada grup WhatsApp kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.